Nah, kalau Itama ketika tutup toppingnya dibuka kayak gini nih, dia akan langsung menyerang. Tapi kalau Thoracea, dia cenderung lebih kalem ketimbang Trigona Itama. Tuh, madunya mulai disedot. Kemudian yang kedua juga perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minggu sahabat dosen petani. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Baik sahabat, pada kesempatan ini saya masih mau membahas tentang Trigona, lebah tanpa sengat, stingless bee, atau dalam bahasa Minangkabau jamak disebut dengan galo-galo. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang Heterotrigona Itama, sekarang kita mau bahas tentang spesies yang satu lagi, spesies yang paling besar, ukuran tubuhnya paling besar untuk jenis lebah Trigona, yaitu Genio Trigona Thoracea. Nah, seperti apa lebah tanpa sengat dengan jenis Genio Trigona Thoracea? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Nah, kebetulan di Galo-Galo Palico ada dua lock yang berjenis Genio Trigona Thoracea. Ini satu, kemudian yang di belakang satu yang locknya dari pohon kelapa. Nah, kita akan bahas lengkap dengan master kita, dengan suhu kita ya, Akim di belakang kita. Nah, ikuti informasinya sampai selesai. Untuk sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe untuk dapatkan informasi yang menarik tentang pertanian, peternakan, dan perikanan, serta cerita-cerita inspirasi dari dunia pertanian tentunya. Oke, untuk yang mau tahu juga lebih jelas tentang bagaimana cara budidaya, analisa usaha dari lebah Trigona, kamu juga bisa temukan informasinya dengan mensubscribe channel Galo-Galo Palico. Oke, simak informasinya sampai habis. Ya, oke. Ya, kita mulai lepas penutup toppingnya. Ada Kim di sini. Ini alat panennya, Kim ya? Iya. Oke, ini seperti ini alat panennya. Nah, ini dia kondisi topping dari Genio Trigona Thoracea ya, Kim. Oke. Pertama yang membedakan dia dengan Itama, pertama sifatnya yang cenderung lebih ramah ya ketimbang Itama ya. Tidak seagresif Itama, itu pertama. Nih, jadi kalau misalnya sahabat pernah lihat konten kita yang sebelumnya, nih Akim mulai ngisap madunya. Nah, kalau Itama ketika tutup toppingnya dibuka kayak gini nih, dia akan langsung menyerang. Tapi kalau Thoracea, dia cenderung lebih kalem ketimbang Trigona Itama. Tuh, madunya mulai disedot. Kemudian yang kedua juga perbedaannya adalah tubuhnya lebih besar. Nih sahabat bisa lihat. Dia ada nggak 3 kalinya Itama nih, Kim? 3 kali Itama. Oke, ukuran tubuhnya 3 kali Itama. Nah, juga perbedaan yang jelas itu warna. Kalau Itama kan hitam semua tuh. Kalau ini ada campuran kayak oranye gitu, oranye kuning. Nih disedot madunya nih. Kemudian apa lagi yang membedakan dia dengan Itama? Kemudian karakter. Karakter ya, karakter. Kalau dari Itama pun dia cari propolis yang lebih halus. Oke. Lebih halus. Sedangkan dari Itama, dari Thoracea, propolisnya lebih tebal gitu. Oke. Masih halus tapi ukurannya lebih besar gitu, lebih tebal gitu. Kelihatan ya di corongnya ya. Di corongnya. Oke. Kelihatan. Kemudian kalau Thoracea dikenal dengan penghasil propolis terbesar. Oke. Kalau di Malaysia ini kelulut termahal di Malaysia. Oke, kelulut sultan lah ya. Kelulut sultan. Dan kedua hasil madu juga 2 kali lipat dari Itama. Oke, madunya lebih banyak dari Itama. Dan pastinya harga jual koloninya juga lebih mahal dari Itama. Tapi kalau untuk produktivitasnya lebih agresifnya Itama. Oke, Itama lebih cepat ya. Lebih cepat prosesnya daripada kantung madunya ini juga jauh lebih besar daripada Itama nih sahabat. Oke, ini rata-rata dia lebih besar dari telur puyuh nih. Bahkan ada yang saya lihat ada yang ukurannya kurang lebih telur ayam kampung lah ini. Besar ya kantong madunya. Besar kantong madu. Nah, kalau untuk corong, sahabat bisa lihat ya. Saya liatin corongnya. Patah ya, Bang? Oh, ini corongnya agak rusak nih kata Hakim. Nih, ini corongnya. Nah, sahabat bisa lihat ya. Kalau Itama corongnya kan cenderung lebih kecil. Kemudian juga tekstur corongnya kan halus kalau Itama. Nah, dia ini agak kasar. Kemudian juga corongnya
jauh lebih besar dari Itama nih, segini nih ukuran corong ini. Nah ini mungkin juga terkait yang disampaikan Hakim tadi bahwa si Thoracea ini dikenal dengan pencari apa Kim? Propolis yang terbesar. Ya terbesar ya. Banyak. Tuh, ini proses sedot madunya nih sahabat. Bang, ya coba pakai sedotan bang. Boleh? Oh, boleh. Boleh. Ini ditawarin minum madu langsung nih, langsung dari kantung madunya Thoracea. Tuh, kalau Thoracea sendiri juga oleh Hakim ini stupnya itu dibuat jauh lebih besar ketimbang yang Itama. Dan kalau kita buka toppingnya, kita juga nggak apa ya. Kalau Itama kita agak ragu-ragu juga, agak takut juga buka toppingnya. Oke, dicobain langsung nih, minum langsung dari Om lagi. Hah, abang sih? Bener orang cilik dosen petani lah. Oke, Om Om. Oke, cobain ya, cobain langsung dari Nah, langsung dari kantong madunya. Ada campuran asam, Om. Asam, Om. Asam manis. Manis. Oke. Kita coba juga ya. Tuh, tolong Kim. Nih, dan ukuran kantung madunya jauh lebih besar. Kalau Itama dia jauh lebih kecil dari ini. Kita akan coba langsung. Bang, abang keselang cahaya. Bisa bang kebas deh. Enak madu. Aduh. Coba. Enak ya, Bang? Silau saya. Lagi. Oke, madunya jauh lebih enak ketimbang Itama yang punya saya di rumah. Lebih enak, lebih kental, lebih berasa madunya. Oke, Hakim mau lanjut panen nih kayaknya. Jadi untuk rasa madunya lebih enak nih sahabat ketimbang Itama yang koloninya ada di rumah. Dan satu kantung madu karena besar mungkin ya, berasa lebih puas ketika meminum satu kantung madunya Thoracea ini. Lebih lama Ikom. Nggak terlalu asamnya. Ya emang asamnya nggak terlalu kuat yang ini nih sahabat. Nah ini alat ini nih kita belum punya nih. Kita masih dalam bimbingan suhu ini nih. Kita panennya masih manual, masih pakai squid suntik. Nah ini alatnya bikin sendiri Kim ya? Bikin sendiri, kita rakit. Oke, kita rakit. Kalau yang sahabat ternak, ya seperti saya informasikan tadi, kalau sahabat dosen petani mau tahu lebih banyak tentang bagaimana budidaya trigona, peluang keuntungannya, prospeknya gimana, bisa juga subscribe channel YouTube-nya Galo Paliko. Nanti saya tuliskan di deskripsi. Nah ini perkiraan Kim, kalau untuk Thoracea ini, satu topping kayak gini, kalau misalnya vegetasinya bagus, itu dia bisa menghasilkan berapa banyak madu? Maksimal 1 liter sampai 1,5 liter. Wah gila, banyak sekali ya kalau ini ya. Dengan periode panen? Panen 1 kali sebulan. Sekali sebulan. Oke, keren. Dan ini sebenarnya Hakim panennya hanya untuk simulasi nih sahabat ya, hanya ini beberapa. Untuk minum kopi ya. Kita beli kopi madu. Kebetulan di sini kopi madunya lagi habis madunya, kita ambil dulu madunya. Minum ini tuan rumah. Enak. Rumah kreator nih, kreator channelnya dosen petani. Enaknya kalau punya peternakan madu ya. Ketika madu habis tinggal ambil aja untuk buat kopi kata Hakim. Oke Kim, kemudian faktanya apa lagi nih Kim? Pertama ukurannya lebih besar, warnanya beda, kemudian propolisnya juga beda, madunya lebih banyak, dia kalem, nggak agresif, ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Kalau untuk penyerbukannya sendiri, sebenarnya kan lebah membantu untuk penyerbukan bunga, penyerbukan tanaman buah. Iya, lebih bagus mana Itama Thoracea? Dibandingin Itama dengan Thoracea sama lah. Sama ya, sama-sama bagus. Tapi, ya. Tapi kalau Thoracea leaf fisiknya lebih kuat nih dikit nih. Oh gitu. Lebih kuat karena
Tora ini ukuran lebih besar nih. Oh. Kalau musim hujan tuh, kalau Itama kan jarang keluar. Kalau Torasika nih dia tetap tempuh nih. Oh gitu. Jadi kalau hujan dia tetap bisa kerja ya kalau Torasika. Nah, Itama sendiri kalau hujan dia cenderung memilih tetap di dalam sarang. Waktu hujan nih bukan hujan lebat ya, Bang. Rintik-rintik hujan gerimis lah gitu. Oke, gerimis mengundang lah ya. Oke, siap. Torasika ini dia tetap jalan loh gitu. Oke. Terus satu lagi Torasika selain yang ini tuh yang di belakang tuh yang locknya tinggi tuh. Dari pohon kelapa. Itu udah ditawar berapa juta kemarin nggak dijual sama Hakim tuh. Not for sale kan? 4 juta Hakim ya? Udah ditawar 4 juta nggak dijual. Nah itu tadi informasi kita tentang lebah Genio Trigona Torasika, stingless bee dengan ukuran paling besar dia. Nah semoga informasi ini bermanfaat. Dan sebentar saya putar kameranya. Kalau mau tahu tentang lebih banyak tentang budidaya Trigona, kemudian cara mendapatkan koloni, tips dan trik, cara membuat topping dan segala macamnya, sahabat juga bisa subscribe akunnya Hakim, Galo Paliko. Ini kita sama suhunya, nanti juga bisa kontak langsung di sana, bisa diskusi, konsultasi, atau yang tinggalnya di daerah Payakumbuh, 50 Kota, Tanah Datar, Batu Sangka, Bukit Tinggi, Agam, yang dekat-dekat sini lah, itu juga bisa langsung datang ke sini untuk berkunjung langsung ini ya. Nanti ada servis, ada layanan minum madu langsung dari stup dan juga dapat nikmatin kopi madu di lokasi peternakannya Galo Paliko ini. Alamatnya ini di Andale Aceh, Jalan Raya Payakumbuh Lintau, kilometer 8, Pakan 1. Nah, itu alamat lengkapnya. Nanti saya juga tuliskan kontak Hakim di sini, biar nanti sahabat juga lebih gampang untuk komunikasi dengan Hakimnya, dengan suhunya Galo Paliko ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa makin memperkenalkan ya madu Galo, madu Trigona, madu mahal yang khasiatnya memang super ini. Bahkan ada julukan madu sultan. Madu sultan untuk madu lebah Trigona ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Yang belum subscribe, pencet subscribe dulu biar dapat informasi menarik tentang dunia pertanian, peternakan, perikanan, inspirasi tani di channel Dosen Petani ini. Sekali lagi, oke? Kita mau coba madu kopi dulu. Oh iya. Stop dulu lah. Oke. Ayo. Ini tadi memang panen madu Torasikanya itu memang untuk kopi ya. Ini sebelum kita akhiri videonya, kita coba dulu. Bang, ini kita pakai kopi luli. Oke, kopi luli. Di apa? Di Ati Kebo Jawi nan kodok. Oh iya, oke. Ini kopi khas daerah sini ya? Iya, daerah sini. Oke. Di Nagari Sungai Kamuyang. Oke, Nagari Sungai Kamuyang. Dan kalau dicampur dengan madu rasanya paten lah. Enak sekali. Ini kita cobain madu Torasika. Karena saya sendiri selama ini juga biasanya konsumsi kopi memang tidak dengan gula. Saya biasa campurkan madu, tapi karena di rumah adanya Itama, ya biasanya dengan madu Itama. Nah, kali ini kita coba dengan madu Torasika. Oke, ini dia kopinya. Ya, dituang kopinya, bikin kopinya kayak kopi biasa aja, nggak ada yang berbeda. Bedanya cuma hanya pada campuran. Nah, ini madu yang tadi kita panen nih sahabat, dari toppingnya Torasika. Takarannya gimana? Takarannya kata Hakim suka-suka, orang madunya punya kita katanya. Oke, tinggal diaduk kayak gini. Ini juga alternatif nih untuk sahabat-sahabat dosen petani pecinta kopi. Akan rasanya akan jadi lebih khas ketika dia dicampur dengan madu lebah Trigona, dan kali ini kita gunakan yang dari jenis Genio Trigona Torasika. Oke, saya coba ya. Makin mantap rasanya, makin kuat. Lanjut Kim, Hakim buka buah ini. Kasihan nih, masa suhu kita jadi kameramen. Nah, itu tadi informasinya. Dan semoga bermanfaat ya sahabat semua ya. Dukung terus Galo Paliko dan juga Dosen Petani. Assalamualaikum, sampai jumpa di konten selanjutnya.